Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama gue Muhammad Yuliansa, yang tak lain tak bukanlah menjual di channel favorit gue, itu channel gue, channel kesukaan gue, itu channel gue, channel kebanggaan gue, itu channel gue, yang tak lain tak bukanlah menjual TV. Oke, mantap sekali. Jadi kali ini gue nggak bakal masuk ke segmen 2K ya. Mungkin kemarin lihat anime, mungkin 2K berbicara tuh kayak wah bagus gitu, wah bermanfaat. Cuman gini, gue punya dua alasan kenapa gue tidak melanjutkan dua kabar bicara. Pertama, gue tidak punya materi lagi, maksudnya apa ya, orang-orang yang bisa gue ajak ngobrol gitu kan kemarin Profesor bilang gitu. Dan kedua, gue tidak mau merusak esensi dari 2K sendiri, karena 2K sendiri kan adalah komenan, dimana gue komenan orang gitu. Kalau misalnya terlalu banyak membahas materi pelajaran atau apa ya, ilmu gitu, jatuhnya mungkin boring. Karena ya bisa dipungkiri kalau generasi Z atau generasi lebih pada kalian ini lebih suka tuh isu-isu gosip gitu ya, gosip ya. Jadi gue di sini bakal masuk ke acara baru, segmen baru, yaitu ulas materi. Ngulasin bang. Yoi, mantap sekali. Oke, jadi di ulas materi kali ini, ini first ya. Jadi gue bakal mengulas tentang materi gue. Gue kan belajar, gue kuliah ya, gue bakal mengulas materi. Mungkin ini sedikit berhubungan dengan tugas kuliah gue ya. Jadi gue bakal mengulas materi tentang penginderaan jarak jauh atau indraja gitu. Dan mungkin ini udah nggak terlalu asing mungkin di kuping gitu ya, di kuping anak-anak kuliah yang ngambil jurusan grafi gitu ya, sosiografi, geografi gitu lah, pasti bakal mempelajari materi ini gitu. Oke, daripada gue terlalu banyak omong yang bikin paus, karena di sini tidak ada uus, seperti uus sebenarnya. Oke, langsung aja check it out. Oke guys, seperti yang tadi gue omongin, gue bakal ngenalin apa sih indraja. Indraja atau penginderaan jarak jauh menurut Sutanto 1987 adalah ilmu atau seni untuk memperoleh informasi tentang objek, daerah, ataupun gejala dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung terhadap objek, daerah, ataupun gejala tersebut. Dan indraja ini biasanya menggunakan alat. Alatnya ini adalah berupa sensor. Indraja atau penginderaan jarak jauh ini pun sangat bermanfaat, khususnya untuk membantu proses pengukuran, penelitian, atau pengelolaan suatu sumber daya bumi dengan menggunakan konsep interpretasi foto udara, fotogeometri, interpretasi citra dari sensor non-fotografi, baik secara visual maupun menggunakan teknik pemrosesan citra digital. Sehingga ini mempermudah dalam pengumpulan data dari jarak jauh, sehingga kita bisa menghemat dalam hal biaya, waktu, dan tenaga. Dalam indraja ini, pastilah menggunakan sebuah citra dari sensor non-fotografi. Salah satunya adalah citra Landsat. Citra Landsat ini ditangkap oleh satelit Landsat 8. Satelit Landsat 8 adalah satelit pemantau bumi untuk indraja yang memiliki dua sensor, yaitu sensor OLI atau Operational Line Image dan TIRS atau Thermal Infrared Sensor. Kedua sensor ini menyediakan resolusi spasial 30 meter atau disebut visible, 100 meter atau biasa disebut thermal, dan 15 meter atau disebut pankromatik. Lalu, apa sih kelebihan dan kekurangannya?
Untuk kelebihan dari Landsat 8 ini, yang pertama, Landsat 8 memiliki 11 band yang terdiri dari citra inspektorat resolusi 30 meter, lalu pangkromatik dengan resolusi 15 meter, dan trakeo thermal dengan resolusi 100 meter, di mana citra pangkromatik ini biasa digunakan untuk penajaman citra. Kedua, Landsat 8 memiliki dua sensor, yaitu Operational Line Image atau OLI dan Thermal Infrared Sensor atau TIRS. Lalu, apa sih kekurangannya? Kekurangan dari Landsat 8 yaitu citra yang dihasilkan akan terdapat hamburan pada saluran tampaknya, sehingga mengalami hamburan cahaya karena adanya penghalang yang menjadikan nilai piksel menjadi lebih besar dari yang sebenarnya, sehingga diperlukan koreksi. Dalam pengolahan data citra, kita bisa menggunakan beberapa software seperti AirMapper, lalu CDES, lalu Surfer. Tapi di sini kita berfokus pada AirMapper, di mana AirMapper adalah sebuah perangkat lunak pengolah data citra atau satelit, di mana AirMapper dapat dijalankan pada workstation dengan sistem operasi Unix dan komputer PC dengan Windows Operating System. Dengan AirMapper, kita dapat menampilkan dan mengolah data raster, menampilkan dan mengedit data vektor, dan menghubungkan dengan data dari sistem informasi geografik atau SIG, sistem manajemen basis data, atau dengan sumber lainnya. AirMapper sendiri mengembangkan metode pengolahan citra terbaru dengan pendekatan interaktif, di mana kita dapat langsung melihat hasil dari setiap pelakuan terhadap citra pada monitor komputer. AirMapper memberikan kemudahan pada pengolahan data, sehingga kita dapat mengkombinasikan berbagai operasi pengolahan citra dan hasilnya dapat langsung terlihat tanpa menurut komputer menuliskan menjadi file yang baru. Cara pengolahan ini pun disebut algoritma. Algoritma sendiri merupakan rangkaian tahap demi tahap pemrosesan dalam AirMapper yang digunakan untuk melakukan transformasi data asli dari hard disk sampai proses atau instruksinya selesai. Dengan algoritma, kita dapat melihat hasil yang kita kerjakan di monitor, menyimpan ke dalam media penyimpanan, mengambil ulang, atau mengubahnya setiap saat. Oleh karena itu, algoritma hanya berisi rangkaian proses, maka file dari algoritma ukurannya sangat kecil, hanya beberapa kilobyte sampai beberapa megabyte, tergantung besarnya proses yang kita lakukan, sehingga sangat menghemat ruang hard disk. Oke guys, tadi gue sedikit memberi opening gitu lah ya, setup udah kayak stand up aja gue. Jadi gue memberikan setup kalau Indra aja tuh apa. Cuman di sini gue bakal memberikan ulas materi tentang salah satu bab dimana Indra aja tuh macam-macam, ada koreksi radiometri, koreksi geometri, terus pengukuran suhu dan laut gitu ya. Karena seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa Indraja ini tuh mengambil sebuah data lapangan tanpa kita harus turun ke lapangan kan gitu kan. Nah, namun di sini gue bakal berfokus pada namanya koreksi radiometri. Radiometri gila, bom nuklir ya, kayak lagu ya. Bila ada bom nuklir diledakkan, enggak gitu. Jadi di sini koreksi radiometri itu kayak sebuah koreksi di mana kita itu tuh menghilangkan efek hamburan cahaya dari sebuah citra itu. Buat lebih jelasnya langsung saja dah, check it out. Oke, seperti yang gue ngomongin tadi, di sini gue bakal berfokus pada koreksi radiometri. Jadi koreksi radiometri itu apa sih? Koreksi radiometri merupakan pemrosesan gambar digital untuk meningkatkan nilai kecerahan. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi pengaruh kesalahan atau ketidakkonsisten nilai kecerahan gambar yang dapat membatasi kemampuan seseorang untuk menafsirkan atau memproses secara kuantitatif dan menganalisis citra. Menurut Stowe dalam Ariastana et al. 2017. Stowe bisa berpendapat seperti ini karena perekaman yang dihasilkan citra biasanya tidak luput dari gangguan-gangguan.
baik yang diakibat gangguan internal seperti sensor itu sendiri, ataupun gangguan dari luar seperti serapan atau hemburan energi dari atmosfer atau matahari. Menurut Danudoro 1996, koreksi madriometri merupakan teknik perbaikan citra satelit untuk menghilangkan efek atmosferik yang mengakibatkan kenampakan bumi tidak terlalu tajam. Sehingga bisa gue simpulin di sini bahwa koreksi radiometri itu perlu. Karena apa? Karena adanya efek atmosferik itu. Efek atmosferik itu fenomena yang disebabkan oleh debu, kabut, asap yang seringkali menyebabkan efek bias dan pantul pada sensor atau detektor, sehingga fenomena tersebut bisa terekam secara normal. Gitu guys. Ya seperti seperti materi-materi pada umumnya gitu ya. Di sini tuh koreksi radiometri terdapat bagian-bagiannya gitu ya. Di sini terbagi dua. Yang pertama ada penyesuaian histogram dan penyesuaian regresi. Di mana penyesuaian regresi ini tuh terbagi lagi menjadi 3. Ada DPC atau Dark Pixel Correction, lalu ada EDPC atau Enhanced Dark Pixel Correction, dan terakhir ada Cut-off Stetogram. Oke, kita ngebahas dari awal dulu kali ya, dari penyesuaian histogram gitu. Penyesuaian histogram itu apa? Jadi penyesuaian histogram itu tuh kita bahas dulu dari histogram. Histogram sendiri adalah representasi grafis untuk distribusi warna dari citra digital. Histogram juga bisa digambarkan sebagai penyebaran nilai-nilai intensitas pixel dari suatu citra atau bagian tertentu dari citra. Dari sebuah histogram dapat diketahui bahwa frekuensi kemunculan relatif dari intensitas pada citra, kecerahan, ataupun kontras dari sebuah gambar. Penyesuaian histogram meliputi evaluasi histogram pada setiap band dari data penginderaan jauh. Pada prinsipnya, algoritma ini mengurangi nilai bias dengan nilai bias kecerahan pada band tertentu. Dengan histogram, kita bisa mengetahui nilai pixel terendah saluran tersebut. Asumsi yang melandasi metode ini adalah bahwa dalam proses coding digital oleh sensor, objek yang memberikan respon spektral paling lemah atau tidak memberikan respon sama sekali seharusnya bernilai 0. Apabila nilai ini ternyata lebih besar dari 0, maka nilai tersebut dihitung sebagai offset. Dan koreksi dilakukan dengan mengurangi keseluruhan nilai pada saluran tersebut dengan offsetnya. Metode ini paling sederhana, hanya untuk melihat histogram tiap saluran secara independen. Penyesuaian histogram ini melewati beberapa tahap dan hasilnya tidak selalu naik. Hal ini disebabkan karena tidak setiap citra mempunyai nilai objek yang ideal untuk dikoreksi, seperti air jernih atau bayangan awan. Dibandingkan dengan teknik penyesuaian histogram, hasilnya tidak jauh berbeda. Lalu kita membahas DPC. DPC atau Dark Pixel Correction adalah, menurut Danudoro 1996, tanpa adanya atmosfer, seluruh bayangan permukaan bumi akan hitam, baik darat maupun laut, sehingga akan sulit membedakan. Di mana DPC atau Dark Pixel Correction merupakan metode sederhana untuk menghilangkan proses atmosfer yang cenderung memperbesar nilai pixel. Penggunaan Dark Pixel Correction ini sederhana dan menjadi sumber utama dari perbedaan nilai pixel masing-masing citra yang akan mosaik. Salah satu cara untuk mengkoreksi efek atmosfer adalah mengidentifikasi bayangan pixel, menemukan nilai DN atau digital number, dan mengubahnya menjadi 0, dan mengatur semua pixel lainnya. Jadi bisa gue simpulin bahwa DPC atau Dark Pixel Correction ini adalah koreksi sederhana untuk menghilangkan pengaruh atmosfer yang memperbesar nilai pixel. Penggunaan DPC ini merupakan metode sederhana untuk menghilangkan efek atmosfer yang menjadi sumber utama pixel gitu. Jadi salah satu caranya itu mengoreksi efek atmosfer tersebut dengan mengidentifikasi bayangan pixel. Setelah itu kalian temuin nilai digital number dan ubah menjadi 0, kemudian atur untuk misal lainnya juga. Begitu guys. Lanjut, ada Enhanced Dark Pixel Correction (EDPC). EDPC itu adalah bagian dari metode penyesuaian regresi, dimana dari nama enhanced berarti itu tajam ya, jadi kayak digunakan untuk menghilangkan efek dari atmosfer untuk penajaman citra gitu.
Jadi demi menghasilkan citra yang lebih tajam, metode ini tuh sistem kerjanya hampir mirip dengan DPC. Pada metode ini harus memasukkan nilai range yang tercantum pada actual input limit. Pada Enhancer Dark Pixel Correction atau DPC ini terdapat 2 layer. Layer pertama itu biasanya lebih terang dibanding layer kedua, maksudnya layer kedua itu biasanya lebih terang dibandingkan layer pertama gitu loh. Karena gambar layernya tuh lebih tajam. Lalu EDPC ini ditampilkan untuk mengkoreksi kesalahan neurometrik dari suatu citra. Jadi hasil pengolahan EDPC ini tuh menghasilkan citra yang lebih diinterpretasikan untuk aplikasi tertentu. Penyesuaian radiasi dengan EDPC ini mirip pengaplian dengan DPC seperti yang gue omongin tadi ya. EDPC dilakukan dengan cara mengulangi nilai minimum masing-masing band dengan minimum digital number value-nya. Maaf, Inggris gue remet. Jadi setelah diedit dan diolah nilai digital minimumnya dari semula lebih dari 0 menjadi nilai 0 digital umum. Jadi gini, tadi kan nggak 0 ya, nilai minimum digital numbernya. Nah, diedit itu tuh jadi minimumnya 0 begitu guys. Seperti yang gue kasih tahu tadi, kalau penyusunan regresi ini ada 3 gitu, ada DPC, ada EDPC. Abis itu juga terdapat nih cara lainnya, yaitu cut-off statogram. Cut-off statogram ini tuh sebuah cara lain untuk mengkoreksi citra dari efek atmosfer dengan menggunakan informasi cut-off yang ditentukan dari scattergram antara panjang gelombang terpanjang yaitu TM7 dan panjang gelombang yang lebih pendek itu biasanya dari TM1 sampai 5. Cara kerjanya gimana? Cara kerjanya itu panjang gelombang yang lebih panjang biasanya berada di gelombang infrared pendek yang mempunyai nilai hamburan atmosfer minimum. Di lain pihak atau di lain sisi, itu asik. Pihak panjang gelombang yang lebih pendek berada di atas cahaya tampak yang berdekatan dengan batas infrared, dan batas gelombang infrared pendek mempunyai efek yang lebih besar. Garis terbaik digambarkan menembus distribusi antara dua bands yang dihalangi poros panjang gelombang lebih pendek pada pendekatan digital number komponen penghambur. Penyelesaian hal semacam ini menggunakan cap-off. Fungsinya adalah untuk membantu menganalisis data yang bekerja pada data dalam mode spektral. Scattergram juga berguna untuk klasifikasi tanah, membuat raster daerah, dan molekul gas yang besar yang ada di dalam atmosfer berinteraksi dan menyebabkan arah radiasi elektromagnetik melenceng dari jalur sebenarnya. Besarnya penyimpangan ini tergantung pada beberapa faktor termasuk panjang gelombang radiasi, kelimpahan partikel dan gas, dan jarak perjalanan radiasi. Begitu guys. Oke guys, mungkin segitu aja materi yang bisa gue sampaikan karena apa ya, terlalu banyak juga mungkin lu pusing gitu ya, pusing palaver ya. Jadi oh iya, sebelumnya gue pengen pamer ya, gue punya pajakan baru guys. Mantap lah. Oke, tanpa ini lagi mungkin sekian dari ini ya, dari segmen ulas materi pada hari ini, karena tadi gua mau ngejar jam tayang lain, anjas kayak banget gue pengangguran, banyak pengacara yoi. Jadi gue pengen ini ya, mungkin closing statement dari gue, ambillah yang baik-baik dari channel gue, dari acara gue, dari video gue, dan buang yang jelek-jelek ya, karena kalau misalnya lu simpen juga yang baik juga belum tentu lu simpen gitu. Apa sih anjing, udah lah. Oke, gue Angel, thank you, salam gantung.